Ini contoh soal nomor 1 TKA Kimia tentang stoikiometri langsung dari Kemendikbudristek. Kayaknya susah sih, tapi kalau dikerjakan itu gampang banget. Yuk, bareng-bareng kita kerjakan. Ini soalnya kalau ada yang mau coba kerjakan dulu, di pause aja videonya ya. Oke, ini adalah soal nomor 1 di mana ada seorang anak murid gitu ya yang melakukan eksperimen nih untuk menghasilkan 1,435 gram AgCl dari larutan AgNO3 dan NaCl. Reaksinya sudah dituliskan seperti ini ya. Dan kalau kita cek reaksinya ini sudah setara. Nah, yang ditanya di soal ini adalah komposisi mana nih ya yang menghasilkan 1,435 gram padatan AgCl. Jadi ada 3 keadaan, keadaan pertama, keadaan kedua, dan keadaan ketiga. Mana yang tepat dan mana yang tidak tepat. Di sini Kak Agus sudah menuliskan 3 keadaannya ya. Supaya cepat, jadi Kak Agus sudah menuliskan seperti ini. Sekarang langsung aja kita kerjakan. Langkah pertama adalah kita hitung dulu mol masing-masingnya. Ya, ini keadaan pertama, ada 5 ml botol A. Berarti botol A ini ya teman-teman ya. Dan 5 ml botol C, yaitu ada NaCl 1 molar. Nah, kalau kita hitung molnya, berarti mol itu adalah volume dikali molaritasnya aja ya. Berarti 5 dikali dengan molaritasnya 1. 5 kali 1, yes, 5 milimol. Oke, kemudian NaCl, molnya berapa nih? Yuk, mol NaCl-nya berarti 5 dikali 1 juga ya, sama nih. Jadi 5 milimol. Oke? Nah, kalau sudah dapat molnya seperti ini, langsung aja kita masukkan ke reaksinya gitu ya. Kita tuliskan persamaan mola-mola reaksi sisanya, karena ini adalah soal stoikiometri. Kita masukkan mol mola-molanya tadi AgNO3 berapa? 5 milimol, kita masukkan ke sini ya. 5 milimol. Kemudian NaCl-nya adalah 5 milimol. Oke, mula-mula AgCl dan NaNO3 nggak ada gitu ya. Nah, pada saat reaksi ini yang diikuti adalah berdasarkan koefisiennya. Kalau kita lihat koefisiennya adalah 1 semua. Dan mol mula-mulanya kebetulan sama. Nah, artinya reaksi ini semuanya akan habis bereaksi. Atau tidak ada yang bersisa. Ya, berarti di sini kita pakai 5 milimol semua. Karena koefisiennya sama semua ya teman-teman ya. Paham kan ya? Oke, kita tulis dulu. Di sini 5 milimol semua. Nah, kalau sudah berarti AgNO3 di sini habis bereaksi, NaCl pun habis bereaksi, AgCl-nya tersisa di sini adalah sebesar 5 milimol. Oke, 5 milimol. Kemudian NaNO3-nya pun sama 5 milimol. Sudah? Sampai sini paham teman-teman ya? Oke, kalau sudah, langkah terakhir adalah kita hitung massa AgCl-nya, gitu ya. Dari mana caranya, Kak? Ya udah tinggal kita hitung aja nih. Massa AgCl sama dengan mol AgCl dikali dengan mR AgCl. Oke. Nah, berapa mol dari AgCl? Tadi kita dapatkan molnya adalah 5 milimol. Kita masukkan ke sini saja. 5 milimol dikali dengan mR AgCl. Berapa mR AgCl? Nah, ingat ya, mR itu adalah gabungan dari beberapa AR-nya. Di sini ada Ag dan Cl. Ag berapa di soal Kak Gus? Ag itu adalah 108, kita tulis. Paham? Oke, ditambah Cl. Cl itu di sini kita tahu nih 35,5. Tambah 35,5 di soal sudah ada ya. Tinggal kita masukkan saja di sini 5 dikali 108 ditambah 35,5. Berapa yo? 143,5. Oke, 5 dikali 143,5 hasilnya adalah 717,5. Ingat ya, satuannya ini masih miligram teman-teman. Kenapa miligram Kak Gus? Karena di sini kita masih menggunakan milimol ya. Karena kita tadi nggak dirubah dulu nih, mililiternya masih digunakan. Berarti ujungnya masih miligram dulu. Terus kalau mau dirubah ke gram bisa nggak? Ya tentu bisa gitu ya. Tinggal kita rubah ke gram, dapat hasilnya adalah 0,7175 gram. Sampai sini paham? Oke, kalau kita lihat di sini berarti keadaan pertama nih ya, yang 5 milimol ini teman-teman. Yang 5 ml botol A dan 5 ml botol C gitu ya, ternyata dihasilkan 0,7175 gram AgCl. Kira-kira tepat atau tidak tepat nih? Yes, tentunya ini pernyataannya tidak tepat. Karena yang ditanya adalah yang menghasilkan 1,435 gram AgCl. Gimana? Paham ya? Oke, sekarang kalau untuk keadaan 2 dan keadaan 3 silahkan kalian boleh kerjakan sendiri. Boleh di pause dulu videonya. Oke, sekarang kita lanjut ke keadaan yang kedua nih ya. Keadaan kedua di sini kita tahu ada 10 ml botol A ya, dari botol A dan 5 ml dari botol D. Oke, botol A di sini kita tahu ada AgNO3 1 molar.
Kalau 10 ml kita tulis 10 ml. Dan 5 ml NaCl, karena botol D itu ada NaCl tapi 2 molar, bukan 1 molar ya. Beda seperti botol C yang sebelumnya. Caranya sama seperti yang keadaan 1. Coba kita cek ya jawaban kalian benar atau tidak. Ini kita cepat aja ya teman-teman ya, karena kan sebelumnya kalian sudah mengerjakan. Oke, di sini kita hitung dulu langsung mol dari AgNO3-nya berarti 10 dikali 1 dapat 10 milimol. Oke, aman? Oke, lanjut. Di sini mol dari si NaCl berarti 5 dikali 2 berapa? Yes, sama juga ya, 10 milimol. Masukkan lagi ke sini. Ya, di sini dapat 10 milimol, di sini juga 10 milimol. Nah, ini nggak ada. Lihat ya, karena mula-mulanya sama dan koefisiennya semuanya sama, ini juga sama, akan habis bereaksi seperti yang keadaan A tadi. Oke, di sini kita tulis 10 milimol semua. Karena koefisiennya semua tadi sama ya teman-teman ya. 10-nya hilang. 10 milimol dan ini 10 milimol. Oke, good job. Oke, berarti ini habis bereaksi, yang ini sisa 10 milimol dan yang ini 10 milimol. Oke. Nah, berarti AgCl-nya berapa nih masanya? Sama seperti yang tadi ya, Kak Gus udah tulis juga sini rumusnya. Mol AgCl-nya adalah 10 milimol dikali tadi MR-nya berapa teman-teman? MR-nya kita dapetin tadi nih ya, 143,5. 143,5. Nah, kalau kita kali hasilnya adalah 1435 miligram. Ingat, ini satuannya masih miligram. Sekarang berapa gram? Ya udah tinggal kita bagi 1000 aja ya. Ini berarti hasilnya adalah 1,435 gram. Sama yang dihasilkan ya. Komposisi mana yang menghasilkan 1,435? Yes, berarti ini keadaan 2 menghasilkan 1,435 gram. Paham teman-teman? Oke, kita lanjut ke keadaan yang terakhir nih, yang ketiga. Apakah keadaan 3 ini tepat atau tidak tepat? Oke, tadi jawaban kalian benar kan nih yang nomor 2 nih, keadaan 2. Selamat yang sudah benar. Kalau yang masih kurang tepat, boleh nanti dicoba lagi yang di keadaan 3 ini. Oke, keadaan 3. Keadaan 3 kita tahu di sini ada 10 ml botol B. Botol B ini ada AgNO3 2 molar ya teman-teman ya. Kemudian ada NaCl 2 molar juga. Keadaannya 10 ml di botol D nih ya, karena mintanya adalah botol D. Aman? Oke, kalau aman kita cari molnya seperti tadi ya. Langkahnya persis sama seperti sebelumnya. Tinggal ini beda molnya aja sebenarnya teman-teman ya. Berarti ini molnya tinggal 10 dikali 2 dapat berapa? Good job, 20 milimol. Kemudian ini juga molnya berapa? 10 dikali 2. Ya, sama ya, dapat 20 milimol. Wah, 20 milimol nih. Tadi 5 milimol, kemudian 10 milimol dan ini ada 20 milimol. Kita masukkan ke sini aja ya. Tinggal 20 milimol. Ini juga sama 20 milimol. Kemudian ini nggak ada, belum ada. Nah, keadaannya sama semua, berarti ini kita pakai 20 milimol semua. Karena perbandingan koefisiennya sama semua ya teman-teman ya. 1, kebetulan lagi sama nih. Oke, 20 milimol. Ini habis bereaksi, ini habis bereaksi. Nah, ini sisa 20 milimol. Ini pun sisa 20 milimol. Oke, mana ini milimol? Oke, sekarang kita hitung massa dari AgCl sama seperti tadi, tapi di sini molnya adalah 20 milimol. Kita tulis ya, hasilnya 20 milimol dikali MR AgCl tadi adalah 143,5. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 2870 mg. Atau kalau kalian mau rubah menjadi gram, dapat hasilnya adalah 2,87 gram. Apakah hasilnya 1,435 gram? Tentu tidak. Berarti ini tidak tepat, sama seperti keadaan A. Gimana teman-teman? Mudah ya? Soal stoikiometri nomor 1 ini. Gimana? Gampang kan soalnya? Jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe YouTube-nya Kak Agoes ya. Biar kalau ada pembahasan soal yang baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Bye-bye!